Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja profesi guru tahap 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dengan NIM 253170989, asal LPTK Universitas Riau Kepulauan, dengan program studi, bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, saya akan melaksanakan konseling individual di SMAS Hinda Al-Quran Tanjung, Sarolangun, Jambi, di ruangan BK. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nak Zahwa. Selamat pagi Bapak. Silakan, duduknya sudah aman, nyaman? Nyaman Pak. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Tadi dari kelas langsung ke sini ya? Iya Pak. Kalau bajunya tadi kan seharusnya baju putih, tapi karena LKPB baju pramuka. Iya Pak. Oh ya. Baiklah, bagaimana pelajaran hari ini? Zahwa, senang? Ya lumayan senang Pak. Sekarang saya dan teman-teman jadi lebih nyaman berada di lokal baru. Oh, baguslah kalau begitu. Alhamdulillah ya. Kalau Zahwa sudah nyaman dan betah di kelas baru ini. Tadi sebelum ini belajarnya dengan Ibu siapa? Ibu Istiazah Pak. Ibu Istiazah. Oh, pelajaran apa kalau Bapak boleh tahu? Pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia ya. Oh, kalau belajar bahasa Indonesia ini biasanya apa saja ya materinya? Banyak Pak. Seperti surat lamaran pekerjaan, Ya. teks cerita sejarah, teks editorial, dan lain-lain Pak. Oh, coba kasih tahu Bapak, teks editorial itu bagaimana sih? Seperti opini Pak, teks editorial adalah artikel utama di surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu isu. Wah, betul sekali ya Zahwa. Sekarang Bapak mau tanya, sebelumnya sudah pernah masuk ruang BK apa belum? Belum Pak, ini yang pertama kali. Oh, baiklah. Sebelum kita memulai layanan konseling individual kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa taufiqa. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair ajmain, amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai berdoa, baiklah. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan prosedur konseling kita pada hari ini. Silakan Nak Zahwa lihat di layar laptopnya ya. Nah, di sini prosedur kegiatan konseling individual. Yang pertama, tahap perencanaan. Sesuai hasil wawancara, Bapak pada hari kemarin dan sebelum-sebelumnya, Bapak sudah mewawancarai wali kelas Nak Zahwa. Habis itu, guru mata pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, yaitu nanti ada 3 tahap. Tahap pertama pembukaan, tahap inti, dan penutup. Dan semua itu 30 menit kita lakukan ya. Yang ketiga, tahap evaluasi. Hasil dan rencana tindak lanjut nanti setelah konseling ini Bapak harapkan ada rencana ke depannya, begitu ya. Sudah paham Zahwa? Paham Pak. Baiklah. Insya Allah bagaimana Nak Zahwa dalam prosedur ini sudah paham? Insya Allah paham Pak.
Tapi bagaimana saya takut Bapak nanti perilaku saya tersebar kepada teman-teman saya. Oh, begini Nak Zahwa ya. Sekarang anak Zahwa Bapak minta untuk percaya kepada Bapak karena kami mahasiswa PPG ini ada asas dan kode etiknya. Zahwa tidak perlu takut dan Zahwa hanya perlu mengikuti proses yang ada dalam konseling ini dan mau berkata jujur kepada Bapak tentang apa yang anak rasakan. Ya, apa yang anak alami selama ini. Baiklah, sekarang silahkan lihat ke layar laptop. Sini ada 3 asas kode etik psikologi. Ya, yang pertama asas kerahasiaan data. Nanti Nak Zahwa jangan takut datanya ataupun nanti masalahnya Bapak sebarkan. Insya Allah ini ada unsur kerahasiaan dari Bapak. Bapak komitmen. Yang kedua asas kesukarelaan. Nah, Nak Zahwa tadi ada paksaan dari pihak lain ke sini atau sukarela? Sukarela, Pak. Sukarela ya. Yang ketiga, asas keterbukaan atau kejujuran. Sudah siap nanti dalam proses ini untuk terbuka kepada Bapak? Siap, Pak. Ya, jujur ya nanti ya. Ya, Pak. Baiklah. Bagaimana Nak Zahwa bisa berkata jujur sekarang? Insya Allah siap, Pak. Baiklah. Sebelumnya, terima kasih karena anak Zahwa sudah mau meluangkan waktu dan datang ke tempat ruang BK ini pada pagi hari ini, yang mana agar dapat mengikuti kegiatan konseling. Dan sebelumnya Bapak minta maaf ya karena mengganggu jam istirahat anak. Ya, tidak masalah, Pak. Baiklah, dalam kegiatan ini nanti kita sepakati waktunya ya. Konseling kita pada pagi hari ini berlangsung selama 30 menit saja. Dan Bapak meminta anak Zahwa untuk mematuhi etika kegiatan. Sanggup Nak Zahwa? Insya Allah siap dan sanggup, Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana, sudah bisa kita mulai konseling individualnya? Bisa, Pak. Baiklah. Sebenarnya sebelum ini Bapak sudah memantau dengan wawancara dan Bapak sudah bekerja sama dengan guru mata pelajaran beserta wali kelas Zahwa. Ya. Nah, di sana Bapak mempertanyakan bagaimana perkembangan Zahwa selama 1 tahun kemarin. Dan ternyata yang Bapak dapatkan adalah memang motivasi belajar pada Zahwa akhir-akhir ini menurun. Dari yang Bapak tangkap, wali kelas dan guru mata pelajaran Zahwa banyak yang memberitahu pada Bapak bahwa pada saat jam pelajaran, Zahwa sekarang lebih banyak menaruh kepalanya di meja, betul? Betul, Pak. Seperti itu. Kemudian bahkan Zahwa mengalami penurunan dari segi belajar dan prestasinya. Bukan begitu Zahwa? Benar, Pak. Nah, di sini Bapak ingin membantu kepada Zahwa agar bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi disebutkan. Paham ya Zahwa? Insya Allah, Pak. Baiklah. Sekarang kita masuk ke tahap inti bimbingan, yaitu penerapan teknik behavior contract. Tahu nggak behavior contract itu apa dan apa tujuannya? Kurang tahu, Pak. Nah, sekarang silahkan lihat ke layar laptop ya, Nazahwa. Nah, behavior contract itu adalah kontrak perilaku. Adalah perjanjian yang memuat aturan-aturan antara kedua belah pihak, seperti konselor dan klien atau guru dan siswa, untuk mengubah perilaku tertentu yang menjadi target. Paham ya? Paham, Pak. Dan adapun tujuan dari behavior contract diantaranya mengubah perilaku, meningkatkan kedisiplinan, memberikan kejelasan konsekuensi, baik itu berupa ada hadiah ketika mengerjakan dan ada hukuman ketika aturan itu dilanggar. Sudah siap, Zahwa? Siap, Pak. Baiklah.
Bapak sekarang mau tanya, dan Zahwa tolong jawab dengan jujur ya, Zahwa ya. Pak. Bisa tidak Zahwa menceritakan apa saja permasalahan yang dihadapi saat ini ataupun sebelumnya yang sedang Zahwa rasakan? Begini Pak, Zahwa rasa nilai Zahwa turun Pak, dari kelas 10 ke kelas 11. Kayak dulu kelas 4 Zahwa peringkat 1, dan kelas 5 turun ke peringkat 4 Pak. Oh, oke. Berarti ini yang tahun lalu ya nak ya, kelas 10. Zahwa mengalami penurunan nilai prestasi. Ya, penurunan nilai itu tahu nggak penyebabnya apa? Kira-kira selama 1 tahun yang kemarin ini Zahwa bagaimana dalam belajarnya? Zahwa merasa kurang aktif dan kurang semangat untuk belajar Pak. Begitu ya. Bisa nggak lebih merincikan lagi? Kemarin Zahwa berbuat apa sampai ternyata nilai Zahwa itu turun sampai sebegian? Zahwa rasa kayaknya tuh jam tidur malam Zahwa yang kurang teratur Pak. Kalau hari Minggu ayah sama ibu datang menjenguk, sering main HP Pak. Oke, jadi akar permasalahannya tadi sudah tahu ya, ternyata karena tidur malam dan pengaruh gadget ya yang sangat tinggi ya, nak ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang tadi itu eksternal dari luar. Kalau dari dalam, kira-kira apa ya Zahwa? Diri sendiri juga dari teman Pak. Oh, teman dari luar sekolah, atau liburan, atau dalam sekolah atau asrama? Nah. Di lingkungan asrama Pak. Oh, berarti dari dalam ya Zahwa. Di lingkungan asrama itu ada teman-temannya. Teman-temannya banyak ya? Iya Pak. Berarti sering bermain-main, mengajak ngobrol, padahal waktunya harus tidur, ya kan? Iya Pak. Bermainnya itu kira-kira bagaimana dan biasanya sampai jam berapa ya? Nongkrong-nongkrong gitu Pak, sambil ngobrol larut malam. Biasanya jam 12 ke atas baru selesai dan baru tidur. Oh, kalau penyebab dari itu berarti dari dalam, dari teman-teman. Kalau dari diri sendiri tadi bagaimana tuh? Kalau itu malas untuk belajar Pak, lebih utamain handphone. Kalau hari Minggu bukannya belajar Pak. Oh, begitu ya. Terima kasih karena Nak Zahwa sudah mau jujur dengan Bapak dan terbuka tadi ya, jujur dengan leluasa menyebutkan masalahnya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Baiklah, sekarang Bapak akan menyusun rencana-rencana pemberian bantuan atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak Bapak Zahwa ini. Yang pertama, silakan tonton video motivasi belajar, dan judulnya itu sukses tidak datang pada orang yang pemalas. Setelah itu nanti Bapak minta Zahwa untuk memberikan tanggapan dari video ini nanti ya. Baik Pak. Kan? Kelihatan ya? Ya Pak. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan. Belajar adalah proses sebagai hasil
bangun. Iya Pak. Mana nama jawabanmu? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh. Tapi sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku harus ikut apapun itu kita belajar termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar. Kewajiban bagi kamu. Oh, sudah nonton ya. Gimana, sudah ditonton tadi? Ya, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak minta Nazahwa untuk dapat menyimpulkan kegiatan konseling individual dan setelah tadi ditonton, berikan tanggapan Zahwa dari video tadi. Baiklah Pak, saya akan memberikan tanggapan mengenai video sukses tidak datang pada orang yang malas. Ya. Menurut saya hal ini sangat benar. Kalau kita hanya bermalas-malasan, kita hanya akan menjadi orang yang bodoh dan tidak disiplin. Kalau ingin hidup sukses harus rajin belajar dan patuhi aturan di SMA. Begitu Bapak. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan tanggapan dan Bapak sangat mengapresiasi itu. Terima kasih Pak. Baiklah, selanjutnya mari kita melakukan kesepakatan bersama dalam menangani masalah motivasi belajar Zahwa, yaitu dengan mengisi dan memahami lembar kontrak perilaku berikut ini. Silakan diisi ya. Ya Pak. Tanggal hari ini ya, tanggal 4 Agustus 2026, hari Selasa. Agustus. Ya. Di sini Pak. Ya, tanda tangan.
Baiklah, sini Bapak tanda tangan juga. Silakan baca dari saya ya. Silakan. Saya Zahwa Kina Awalia pada hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026 yang menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, akan mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Yang kedua, akan mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik. Ketiga, akan datang ke sekolah tepat waktu. 4. Membuktikan bahwa saya bisa berprestasi. 5. Akan meluangkan waktu untuk belajar dengan guru atau ustazah di kamar. 6. Tidur pada waktunya dan tidak mengobrol sampai larut malam lagi. 7. Mengurangi main handphone saat dijenguk orang tua saya. Zahwa Kina Awalia. Zahwa Kina Awalia. Terima kasih. Selanjutnya Bapak minta Nak Zahwa untuk dapat menyimpulkan dari kegiatan konseling individual kita yang telah dilaksanakan. Baiklah, adapun kesimpulan daripada kegiatan konseling individual dari Bapak kepada saya pada pagi hari ini, Zahwa mendapatkan poin penting dalam proses belajar dan cara menggali potensi saya. Kemudian saya bertekad Pak untuk melakukan perubahan positif. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baiklah, good job anakku. Bagus sekali. Tadi jawabannya. Selanjutnya Bapak akan menyebutkan apa saja yang didapatkan oleh Nak Zahwa dalam kegiatan ini. Di antaranya, yang pertama, dapat mengatasi masalah anak, baik dari segi emosional maupun perilaku. Yang kedua, proses bantuan profesional antara konselor dan klien untuk mengenali diri. Dan yang terakhir, dapat mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, Nak Zahwa, sudah paham tadi? Paham Pak. Selanjutnya, Bapak minta untuk mengisi lembar evaluasi hasil. Silakan ya. Sudah diisi? Ya Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk supaya kita tidak grogi dan tidak kaku sekali, Bapak persilakan untuk dehidrasi dulu ya, untuk minum-minum dulu. Silakan ya. Terima Silakan kasih Pak. diminum, ya. Biar gak tegang ya. Baiklah, di sini selanjutnya Bapak minta untuk mengisi lembar kepuasan konseling. Silakan ya.
Tadi sih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin menyepakati rencana tidak lanjut kepada Nak Zahwa. Kalau dari seminggu ini berarti hari Selasa depan ya, berarti tanggal berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanggal 11 Agustus. Siap Nak Zahwa ya? Ya, Pak. Nah, selanjutnya mari kita tutup sesi konseling kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Bapak di sini pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nak Zahwa karena sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling individual pada pagi hari ini, dan tadi sudah jujur kepada Bapak dalam menyampaikan semua masalahnya. Dan Bapak meminta nanti Nak Zahwa untuk merubah segala perilakunya kepada yang lebih baik lagi. Yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar. Yang tadinya ketika hari Minggu orang tua datang main HP nanti dikurangi ya HP-nya. Dan tadi sempat disampaikan bahwa prestasinya menurun. Yang tadi kelas 5 juara 3 ada salah ya. Dan sekarang mendapat juara turun dari itu, juara 4 atau juara 5. Berarti nanti harus lebih belajar lagi dan digencarkan target lagi. Kalau bisa tahun ini mendapatkan juara 1. Siap Zahwa ya? Ya, Pak. Terakhir yang tadi ngobrol sama teman-temannya ketika malam tidurnya tidak sesuai waktu. Kalau di pondok jam berapa waktu tidur? Jam 10, Pak. Jam 10. Berarti nanti minimal maksimalnya ya jam 11 sudah tidur. Kenapa kalau kita tidurnya kurang dari atau lebih dari jam 11, jam 12, nanti subuh agak lewat. Kemudian untuk belajar besok paginya akan susah untuk memahami pelajaran, semangat belajarnya, dan lain-lain. Ya, Zahwa ya? Ya, Pak. Kemudian Bapak juga ada motivasi sedikit untuk Nak Zahwa, karena kemarin juga Bapak agak kurang semangat dalam mengerjakan tugas-tugas ini, yang mana Bapak ada motivasi, kata-katanya itu begini, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan menyerah untuk mencoba. Katakan pada masalah bahwa kita punya Allah yang maha besar. Jangan katakan pada Allah kita punya masalah yang besar. Begitu. Sudah paham Nak Zahwa ya? Paham, Pak. Mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zahwa ya. Terima kasih sudah datang. Sama, Pak. Silakan.
Zahwa mau balik ke kelas, silakan.